Oke. Kita juga mau undang satu orang lagi, yaitu Bapak Gilbert untuk memberikan kesaksian. Silakan Bapak Gilbert. Tes kedengeran lah. Balik lagi teman-teman. Teman-teman, gue pengen kesaksian. Sebelumnya tadi perkenalkan, nama gue Gilbert. Bentar. Waktunya boleh dimulai, Mbak. Santai. Jadi sama kesaksiannya seputar dunia kerja. Memang saat-saat ini kan lagi pandemi itu emang rumit banget semua, cobaan pasti ada. Gue baru lulus kuliah, namanya fresh graduate, butuh cari kerja, butuh cari penghasilan, dan itu nggak bisa dibilang gampang sebenarnya. Apalagi lagi pandemi, kita ngelihat PHK dulu banyak, tapi rupanya sekarang orang juga nyari kerja banyak, jadi berebutan. Nah, gue sebenarnya sebelumnya udah pernah nyoba karir lain, mungkin teman-teman sebagian besar yang tahu gue berkarir di dunia politik. Di situ juga sebenarnya pertaruhan besar karena nasibnya nggak jelas, ya nasib nggak jelas dan itu belum ada penghasilan. Justru gue harus yang mengeluarkan uang. High risk high return. Gue pengen mimpi itu besar tapi risikonya juga besar. Nah akhirnya gue sambil itu gue coba cari pekerjaan lain. Karena gue takutnya kalau mimpi ini gue gagal jangan sampai gue mengecewakan orang tua gue, jangan sampai gue mengecewakan orang terdekat gue. So gue cari pekerjaan lain, singkat cerita. Gue udah berapa kali dipanggil di dunia kerja, udah berapa kali dipanggil interview, Indian gagal. Dari interview pertama, interview kedua gue selalu perhatiin karena orang tua gue, terkhususnya nyokap gue selalu ngingetin coba kamu ingat deh interview, kamu gimana, gugup nggak, kamu jawab pertanyaannya bener nggak dan seterusnya. Semakin hari itu ibaratnya kayak latihan dong, dengan adanya penolakan gue interview, harusnya interview berikutnya gue udah persiapan. Semakin hari semakin baik tapi justru bukannya diterima makin ditolak. Ya. Dan gue juga selalu menyertakan sebelum interview itu gue selalu berdoa. Nah, Indian gue semakin lama semakin putus asa. Singkat cerita gue di interview di perusahaan namanya nggak usah gue sebut deh. Pokoknya perusahaan kantor akuntan publik. Itu gue mau interview. Gue teringat di firman Tuhan di Matius 6. Di situ diingatkan juga kalau kita misalnya mau berdoa di tempat yang tersembunyi, kamar yang terkunci ya, betul ya. Di situ gue masanya kan di kantor, diundang interview. Akhirnya gue masuk ke toilet. Ke toilet gue kunci, kebetulan toiletnya sepi. Di situ gue doa. Di situ di Matius 6 ayat 7-nya juga dibilang kan janganlah berdoa bertele-tele. Akhirnya gue juga ya udah gue doa intinya menyerahkan proses interview ini. Pas jalannya interview jujur dibanding proses gue interview sebelumnya justru malah lebih down yang ini, lebih jelek yang ini. Gue nggak bisa menjawab banyak pertanyaan, gue hanya bisa menjelaskan diri gue dan apa yang gue ketahui. Selebihnya ekspektasi mereka kalau mereka nanya apa gue belum tentu bisa jawab. Jadi performa gue lebih buruk di interview ini. Tapi singkat cerita seminggu kemudian gue mendapat kabar bahwa gue diterima kerja di kantor itu. Nah di kantor itu dia kan kalau kantor akuntan publik itu ada banyak. Ada istilah Big Four, 4 besar, ada Big Ten. Nah kebetulan puji Tuhannya gue masuk yang Big Ten. Karena memang mungkin untuk yang Big Four ini gue udah nyoba tapi agak sulit karena mereka nyari yang experience. Ya tapi lebih baik nyoba kan daripada nggak nyoba sama sekali. Puji Tuhannya gue diterima yang di Big Ten ini. Nah gue singkat cerita gue hanya ingin mengingatkan 2 poin kepada kita semua. Yang pertama, gue akan terus terang, selama hidup di dunia ini, kita harus mampu merespon yang namanya penolakan. Gue ingin mengingatkan juga high risk high return. Teman-teman boleh mimpi tinggi, tapi ingat resiko juga tinggi. Opa Niko selalu mengingatkan kan, goncangan terjadi luar biasa. Penuaian jiwa bisa terjadi luar biasa, tapi goncangan akan terjadi luar biasa. Kalau teman-teman mau mimpi besar, pasti akan ada cobaan yang besar. Jadi kalau misalnya ada yang namanya penolakan, jangan kecewa.
harus dihadapi. Karena kita tinggal di dalam dunia, teman-teman. Ini bukan surga. Ini bukan Taman Eden, bukan apa-apa semuanya enak. Justru peperangan rohani terjadi di bumi ini. Peperangan rohani terjadi di dunia ini. Kuasa jahat masih ada justru untuk mengecewakan kita. Sehingga kita harus mampu merespon yang namanya penolakan. Dan yang kedua, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita terus menaruh pengharapan dalam Tuhan, kita terus berdoa, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tapi yang lebih baik, Tuhan menyediakan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Itu aja yang mau gue sharing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.